Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Wulan. Hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup negara. Yuk disimak materinya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan nilai Pancasila? Bulan kasih waktu ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Waktu kalian habis. Jadi jawabannya adalah nilai adalah sesuatu yang terkandung di dalam suatu hal. Jika yang ditanya adalah nilai Pancasila, maka maksudnya adalah sesuatu yang terkandung di dalam Pancasila. Sudah paham? Kalau belum, kita ulangi ya. Nilai adalah sesuatu yang terkandung di dalam sesuatu hal. Jika yang ditanya adalah nilai Pancasila, maka yang dimaksud adalah sesuatu yang terkandung di dalam Pancasila. Jika yang dimaksud adalah terkandung di dalam, artinya di dalam, maka adalah makna di dalamnya. Apa yang diinginkan untuk terjadi. Semoga ngerti ya. Oke, siapkan diri kalian untuk lanjut. Yang pertama kita bahas yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terdiri dari 6 butir Pancasila. Nomor 1, sila pertama mempunyai lambang bintang dengan perisai hijau. Kita bisa baca bersama-sama nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nomor 1, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nomor 2, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nomor 4, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nomor 5, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Nomor 6, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi kalau ada teman yang sudah beragama, nggak boleh dipaksa-paksa buat mengajarkan agama baru kepada dia. Seperti itu. Jadi di sila pertama ini kalian lebih diajarkan tentang agama, kepercayaan. Agama di Indonesia ada 6. Ya, betul sekali. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa terhadap orang lain. Gak boleh ya maksa-maksa. Masuk sila kedua, lambangnya rantai. Rantainya perhatikan, ada yang bulat, ada yang kotak. Bulat menandakan itu perempuan, yang kotak laki-laki, kemudian dijadikan satu. Makanya kalau di baju pramuka kalian sering menemukan lambang untuk laki-laki dia menggunakan lambang kotak dan yang perempuan menggunakan lambang bulat. Oke, kita bahas satu-satu. Dari yang nomor 1, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nomor 2, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Makanya nggak boleh tuh pisah-pisahin temennya berdasarkan yang tadi saya sebutkan.
itu yang punya kebiasaan ngolok-ngolok temannya. Ayo sadar-sadar, insaf, jangan lagi ya. Kemudian nomor 3, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, karena cinta itu membahagiakan. Nomor 4, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Tenggang rasa itu kayak kalau teman sedih, kita merasa sedih. Kalau teman senang, kita merasa senang. Jangan sebaliknya, itu yang dimaksud tenggang rasa. Nomor 5, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Gak boleh ya semena-mena. Merasa bos, itu gak boleh banget. Ya, yang boleh kita saling menyayangi. Nomor 6, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nomor 7, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan kayak kita bantu korban kebakaran, korban longsor, dan lain sebagainya. Nomor 8, berani membela kebenaran dan keadilan, kayak superhero gitulah. Kalau ada temennya yang salah, jangan dibelain. Kalau ada teman yang tertindas, wajib dibelain. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Jadi walaupun kita di Indonesia, kita merasa sedih jika di negara lain ada yang kesusahan, karena kita merasa merupakan bagian dari seluruh umat manusia. Kemudian yang terakhir, nomor 10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi kita semua torang bersaudara. Kemudian masuk di sila ketiga, Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Tahu ya kalau pohon beringin itu rindang. Jadi alasannya kenapa Indonesia memilih pohon beringin bukan pohon-pohon yang lain, karena rindang. Dia mempersatukan semua orang Indonesia, mau apapun bentuk dan jenisnya, untuk berteduh di bawah pohon rindang. Jadi bukan karena ada setannya ya. Nomor 1, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kalau ada negara mau membutuhkan bantuan kita harus siap sedia ya. Nomor 2, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Nomor 3, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Nomor 4, mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia. Jadi caranya mengembangkan rasa cinta tanah air, kita harus bisa lagu daerah, kemudian tarian daerah, kita tahu adat istiadat seperti itu, biar kita makin cinta dan kita bisa nge-share ke orang-orang di luar, ke luar negeri, bahwa inilah budaya Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nomor 6, mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia di atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat tidak apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Yep, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nomor 7, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi gak boleh cuma punya teman itu-itu doang. Dari kelas 7 sampai kelas 9, dari SD sampai kuliah itu aja temannya. Diganti ya, bukan ganti, ditambah. Teman yang lama tetap, teman yang baru nambah. Jadi dimana aja kita berada, kita punya teman. Oke? Oke, kita masuk ke sila keempat, kepala banteng. Ayo, ada yang tahu kenapa kita memakai kepala banteng? Kenapa nggak kepala kelinci? Kenapa nggak kepala ayam? Kenapa nggak kepala ikan teri? Oke, banteng itu berkelompok. Ya, banteng itu selalu punya satu pemimpin, dan banteng itu selalu nurut dengan pemimpinnya. Itulah kenapa dipilih kepala banteng. Dan juga banteng, ada yang berani kalau ketemu banteng? Ya,
nggak berani. Itulah kenapa dipilih kepala banteng. Diinginkan untuk supaya warga Indonesia itu dengan satu suara dengan pemimpinnya, seperti itu. Oke, kita mulai dari angka 1 di sila keempat. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, kewajiban yang sama. Dan nomor 2, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Tuh, nggak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keempat ini kebanyakan ngomongin tentang diskusi, dialog, pemilihan, seperti itu. Jadi kalau masakan kehendak di sini maksudnya adalah seperti kalau kita rapat, kita paksa tuh teman kita harus nurut sama kita, harus sama pendapat kita. Itu tidak baik ya. Yang nomor 3, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Oke, itulah mengapa kita punya kepala di atas. Pada saat ada masalah, pakai kepala dulu, baru pakai otot ya. Nomor 4, musyawarah itu untuk mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan. Mufakat itu artinya adalah kebulatan suara. Ya, kebulatan suara bukan semua yang setuju ya. Kebulatan suara artinya semua bisa menerima hasil keputusan. Nomor 5, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi kalau ada sudah musyawarah dan ada hasilnya harus dihargai dan dilaksanakan. Yang keenam, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau sudah hasil musyawarah, kita harus dengan senang hati melaksanakannya. Kemudian nomor 7, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kalau dalam musyawarah kalian dekat dengan seseorang, merupakan satu kelompok dengan seseorang, kalian harus pilih hasil musyawarah yang terbaik untuk semua, bukan yang terbaik untuk satu geng atau terbaik untuk sahabat kamu doang, nggak boleh itu. Kemudian yang ke-8, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Jadi kalau orang gila jangan diajak musyawarah, pasti nggak nyambung. Nomor 9, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang terakhir, nomor 10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan pemusyawaratan. Contoh ya, kayak anggota DPRD dan DPR itu adalah wakil-wakil yang kita percaya untuk duduk dan menyuarakan apa pendapat kita dan apa saran kita. Karena kalau kita semua berbondong-bondong ke kantor DPR kan gak mungkin ya, penuh banget pasti. Oke, kita masuk ke sila berapa? Sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tahu kenapa gambarnya padi dan kapas? Kenapa nggak gambar aku dan kamu? Iya. Jadi kenapa gambarnya padi dan kapas? Itu ada maknanya ya. Jadi orang dinyatakan makmur jika dia makan cukup dan berpakaian cukup. Kenapa makan dan pakaian? Kalau padi itu mencirikan tentang makanan, kalau kapas mencirikan tentang pakaian. Karena pakaian terbuat dari, ya benar, kapas. Oke. Jadi kita akan bahas tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tentang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dia lebih menyeluruh, bukan antara pribadi dengan pribadi ya, lebih kepada penyeluruhan seluruh warga Indonesia.
Oke, nomor 1, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi kalau ada yang nanya, gotong royong masuk di sila keberapa? Sila kelima. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadi kalau yang A dapat 1, yang B dapat 1, atau adil itu tidak harus sama jumlahnya. Adil itu sesuai dengan kebutuhan, jadi jangan salah ya. Nomor 3, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus seimbang ya. Orang sudah kerja keras harus dikasih imbalan. Orang tidak kerja ya nggak usah digaji. Jadi hak dan kewajiban itu seperti itu. Gaji itu adalah hak, kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan. Yang menjadi tugas kita itu kewajiban. Nomor 4, menghormati hak orang lain. Ada orang lagi tidur siang, dia berhak untuk tidur siang. Kita nggak boleh berisik, itu namanya menghormati hak orang lain. Oke, kemudian nomor 5, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Berdiri sendiri bukan dia punya kaki terus berdiri ya. Jadi ada orang susah tuh, dia nggak punya kekuatan untuk berdiri atau mau makan sendiri atau apa, atau dia mau buka usaha, kita bantuin sampai dia bisa belajar sendiri. Atau ada temen yang nggak bisa paham materinya, kemudian kita bantuin sampai dia paham, itu namanya membantu teman sampai bisa berdiri sendiri. Nomor 6, tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Gak boleh ya, itu peras-peras temannya ya. Contohnya kayak kita punya foto aib tuh, foto aib temannya dijadikan bahan, ayo kamu kalau mau foto aibmu tidak tersebar, kamu belikan aku pulsa 20.000. Itu namanya pemerasan terhadap barang yang milik kita. Gak boleh, itu gak boleh sama sekali. Nomor 7, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Ini nih, kita sudah diatur dalam butir-butir Pancasila, sila kelima nggak boleh hidup boros dan hidup mewah. Boros itu di luar dari kebutuhan yang terlalu melampaui seperti mubazir ya. Kita nggak butuh sepatu tapi beli sepatu terus setiap hari. Itu namanya pemborosan. Nomor selanjutnya, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dan merugikan kepentingan umum. Jadi itu misalnya kita punya motor ya, punya motor yang suaranya geber-geber, nyaringnya luar biasa, terus tetangganya ada yang sakit. Memang motor punya kita, tetapi bisa merugikan orang banyak karena adanya polusi udara. Jadi itu nggak boleh juga. Kemudian selanjutnya, suka bekerja keras. Bagi para pemalas, kalian harus bekerja keras sekarang ya, jangan malas-malasan. Jadilah orang yang rajin untuk meraih cita-citanya ya. Yang nomor 10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ada temennya menemukan produk baru ya, bisa menyembuhkan panu dalam sekali oles. Ya kita harus mengapresiasi, kita harus menghargai. Kalau bisa share ke temannya, ada temanku mendapatkan penemuan terbaru.
Oke, yang terakhir, melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Oke, itu adalah semua butir-butir Pancasila ya anak-anak. Entah berapa jumlahnya, saya nggak tahu. Oke, kita sudah membahas dari sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Makna gambar di atas apa ya? Oke, Pancasila tuh punya 5 sila dan kelima silanya nggak bisa dijalankan sendiri-sendiri. Dia harus sama-sama. Dan makanya disebut sebagai Pancasila satu kesatuan yang utuh. Jika ada yang kurang satu saja, berarti akan kurang lengkap dalam menjalankannya. Yang tertinggi merupakan keyakinan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apa? Orang Indonesia harus beragama dan mengamalkannya. Yo, saya kasih kuis ya, siapa cepat dia dapat. Oke, berapa jumlah butir-butir Pancasila yang sudah kita bahas dari tadi? Oke, yang kedua, pada saat ada teman berbeda agama yang sedang kesusahan dan kita membantunya, itu termasuk pengamalan sila keberapa? Jawabannya ditaruh di kolom komentar ya. Yuk kita buat kompetisi video. Syarat kompetisinya, pertama, durasi video berkisar antara 1 sampai 5 menit. Kedua, temanya pelaksanaan Pancasila di kehidupan sehari-hari, terserah mau dari sila keberapa, bebas. Nomor 3, video karya original dari pribadi atau kelompok, nggak boleh contek-contek. Boleh sih pakai referensi tapi nggak boleh diedit pakai video orang lain. Yang keempat, video dikirimkan ke email ya, ke email saya. Oke, yang kelima, pemenang adalah videonya yang ditayangkan di video pembelajaran selanjutnya. Jadi nanti kalau ada video selanjutnya dan kalian ada video kalian di situ, kalian menang. Hadiah pulsa menanti kalian. Nomor 7, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Thanks for watching hari ini, video kita hari ini. Semoga kalian bisa mengambil materinya, manfaatnya untuk di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you very much.